Nah, ada 3 selling formula yang bisa teman-teman, eee, terapkan gitu ya, dalam menjual. Harus ada pain, ada gain atau pleasure ya, dan ada time estimation. Nah, jadi dalam menawarkan sesuatu, harus ada 3 unsur ini ya. Unsur pertama, pain. Ini kemungkinan besar orang membeli itu dari pain. Artinya mereka menghindari rasa sakit, menghindari pain. Kenapa orang ngeborong hand sanitizer dan disinfektan? Sekarang kalau Anda cari hand sanitizer di supermarket, susah dapatnya. Kenapa? Apakah karena mereka mencari kesenangan atau mereka menghindari kesengsaraan? Ya, jelas sekali orang membeli hand sanitizer saat ini karena mereka menghindari virus. Ya, pain-nya adalah kena virus. Jadi dalam semua penjualan pasti ada unsur pain and gain. Ada yang mereka hindari untuk, beli suatu produk tuh untuk menghindari sesuatu gitu maksudnya, ya. Gain-nya apa? Ya gain-nya tangan mereka bersih, contoh hand sanitizer gitu ya. Jadi kalau menawarkan hand sanitizer jelas, konsep penawarannya adalah bagaimana Anda bisa membersihkan tangan dengan efektif dan terhindar dari virus. Hanya dalam waktu 7 detik. Nah, itu time estimation. Dijelasin juga, manfaat ini bisa didapat dalam waktu berapa lama. Bagaimana Anda bisa mengurangi berat badan dan tetap sehat, tetap langsing, tetap bugar, gitu ya, tetap cantik, hanya dalam waktu 14 hari. Nah, itu kan komplit, gitu ya. Nah, itu bisa Anda terapkan dalam produk Anda utak-atik lah ya, komposisinya seperti apa. Yang penting harus mengandung pain, gain, and, time estimation. Oke, berikutnya. Nah, dalam menjual juga kita harus melibatkan unsur emosional ya. Sebagai gambaran teman-teman boleh lihat iklan di layar ini. Pada semua ya, gua rasa pada semua ya, gua rasa kucing bisa mengajarin kita tentang hubungan, tapi This is the day to treasure our love, measure our love, treasure. You showed me the way to fly like a dove, soaring above. This is the moment, your crystal eyes. Feel the emotion, butterfly. Hold me close, show me the answer, come to me, feel me in your... Oke, teman-teman lihat iklannya ya, menjijikan, tapi luar biasa emosi ya. Kenapa iklan ini menurut saya berhasil? Karena iklan ini, bro, guanya munculin dong, bro. Kenapa iklan ini berhasil? Karena iklan ini bisa menyentuh emosi kita ya. Jadi Anda perhatikan si produknya itu muncul di akhir, cuma 2 detik. Jadi dari 1 menit itu cuma cuma 2 detik, nggak bisa di-skip. Ya iyalah, ya. Ya, karena iklannya dari gua. Nah, saya nggak dibayar sama Pons ya. Aduh ini promosinya luar biasa. Kalau Anda bikin konten viral ya seperti inilah. Nah, kok bisa gitu ya, si produk ini viral? Karena nggak cuma bicara produk. Coba bayangin kalau misalkan iklannya, kamu muka berminyaknya, saya punya produk. Produk ini bagus loh buat muka berminyak." Standar banget gitu loh, STD gitu ya. Itu mah mainstream. Jadi begitu Anda bisa komunikasikan dan mengundang emosi gitu ya, orang akan lebih masuk ke alam bawah sadar gitu ya. Jadi iklan itu kalau bisa menyentuh emosi orang dan masuk ke alam bawah sadar. Nah, jadi saat Anda membuat penawaran, copywriting, jangan bicara tentang produknya, basi.
tapi bicara tentang manfaat dan sentuh emosi dari si calon pembeli. Contoh lagi iklan Walls, kan dulu iklan Walls tuh cuma bicara tentang es krimnya aja. Kemarin belakangan iklan Walls berubah. Ya iklan Walls berubah tidak bicara tentang es krimnya, tapi bicara tentang bagaimana kotak es krim bisa mendekatkan seorang ibu dengan anaknya, belajar bareng sambil makan es krim. Nah itu kan cara kita mendeliver ya sebuah produk gitu ya, mendeliver sebuah produk sehingga produk tersebut diingat oleh orang ya. Oke.